Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Yap, kali ini akan saya coba kembali membahas perihal tentang orderan yang menurun dan penambahan yang namanya driver. Yuk. Mengenai masalah orderan yang menurun, pendapatan yang menurun, sedangkan penambahan driver sekarang makin banyak, bahkan dikatakan sekarang bertambah lagi dan bertambah lagi. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman, bagi my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun berada, mungkin nanyain. Ya, ini pun juga dibahas oleh YouTube lain seperti Juple dan juga YouTube ojol lainnya. Tidak hanya di ojol yang beraplikasi seperti Gojek saja ya, tapi juga di Grab, Maxim, ya, InDriver, bahkan yang baru tetanggaku juga Omega mungkin mengalami hal sedemikian. Tidak hanya untuk di Jakarta dan Jabodetabek, tapi juga untuk di luar kota mungkin mengalami hal yang sama. Istilahnya penurunan order yang berjamaah dan penambahan driver yang semakin meningkat. Nah, ini mungkin ada plus minusnya. Pertama, dan juga mungkin ada satu pertanyaan bagi kita. Kenapa nambah lagi? Kenapa nambah lagi? Kenapa nambah lagi? Nah, nih gue bahas ya. Salah satu orang mendaftar dari Gojek mungkin karena kendala dari pandemi. Pandemi yang nge-boom dunia di tahun 2000. Kalau masuk 2022 ya. 2020, 2021, 2022. Nah, sebenarnya segitulah. Kita dihantam pandemi beberapa tahun belakangan hingga mengakibatkan banyak yang di PHK, banyak orang yang putus kerja, putus kontrak, ataupun usaha bangkrut, banyak gulung tikar, bahkan banyak yang pulang kampung dan bingung untuk pekerjaan apapun. Untuk berusaha modal nggak ada. Mungkin yang banyak kelilit hutang juga, mungkin ya, ini asumsi aja. Nah, mau nggak mau cari kerja itu susah. Nah, salah satunya mungkin ya dengan adanya platform ojek online, aplikasi ojek online ini, bercobalah untuk mendaftar. Dan pendaftaran dari my bro, my sis ini yang dipanggil oleh kantor itu mungkin ya, ini dari yang kita lihat di lapangan ya, dari beredarnya wacana, itu kebanyakan mereka yang dari 4 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun sebelumnya, yang daftar 2019, 2020, 2021. Tapi yang daftar sekarang di 2024 mungkin sangat beruntung dan langsung dipanggil, langsung dites, dan langsung mendapatkan akunnya. Nah, seperti itu. Dan asumsi yang kedua, kenapa semakin banyak driver sekarang penambahan baru? Dikarenakan mungkin banyak yang PM, putus mitra, jadi mitranya berkurang. Atau mungkin karena jenuh akhirnya kerja. Nah, drivernya hanya untuk sampingan. Nah, itu juga bisa, asumsi gue nih. Ini mungkin karena untuk sampingan doang, bukan untuk full time. Nah, jadi di jam-jam urgent, jam-jam tertentu, banyaklah orang-orang di kebutuhan. Jadi kekurangan driver. Ya, ini fakta di lapangan seperti ini. Ya, kalian lihat, gue pernah dicat orang kantor karena Palmerah, katanya ya Palmerah, itu kekurangan driver. Itu banyak numpuk, baru datang shelter langsung jalan tanpa harus menunggu. Dan itu kejadiannya antara jam 6, jam 7 hingga sampai jam 9. Hingga nggak hanya untuk di Palmerah aja, tapi untuk shelter-shelter lain seperti Tanah Abang juga pernah mengalaminya. Jadi kekurangan driver, makanya pihak aplikator, pihak kantor, pihak perusahaan berinisiatif menambah driver baru. Nah, mungkin bagi kita, wah, ini kenapa nih bang, nambah lagi bang? Oh, ini apa? Waduh bang, makin banyak, makin numpuk, makin ini, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kita berpikir positif aja. Mungkin penambahan driver ini karena untuk menambal kembali yang hilang, seperti yang kena PM, yang putus mitra, yang kerjanya hanya untuk sampingan dan lain sebagainya. Nah, itu gitu. Makanya tambah lagi. Dan juga kenapa orang pengen jadi ngojol lagi? Ya seperti yang saya bilang tadi ya. Karena semua orang sekarang itu mengalami yang namanya krisis pekerjaan. Kita pekerjaan di Indonesia ini tidak seperti di luar negeri. Pekerjaan kita itu terpatok sama umur, pendidikan, minimal S1, sarjana. Kalau untuk minimal SMA ya rada-rada untung-untungan lah gitu. Jadi lu jadi kerja di pabrik. Usia minimal sementok-mentoknya 26 sampai 30. Kalau udah kepala 3 ya mau nggak mau cari kerja yang lain, atau mungkin wira swasta, dagang, jadi konten kreator, ataupun kerja entertainment atau seni, ataupun ya mau nggak mau kalau ada motor ya ngojol gitu.
Nah, itu aja. Itu yang bikin orang pada kerja nih ngojol lagi. Nah, makanya sekarang kita lihat banyak fakta di lapangan, penurunan orderan drastis, penurunan pendapatannya sangat drastis, seperti jagoan-jagoan yang gue lihat selama ini. Sore udah 30, sore itu udah 25 sampai 30, tapi sore gue lihat dapatnya 9, dapatnya 10. Bahkan yang goreng instan yang dulunya bilang nggak mau, males, atau mungkin dibilangnya anti goreng instan, sekarang pada main instan. Kadang nggak ada orderan ya, berjam-jam ngantri di instan atau di Grab Now. Kalau di Grab banyak yang beralih seperti itu yang gue lihat di lapangan. Dan faktanya gue tanya sama petugasnya nih si Rapi ya, tadi gue tanya, Pi, ini kenapa nih, Pi? Ini dikarenakan kekurangan dan permintaan banyak, jadi membludak, sedangkan drivernya orang nggak ada. Bahkan sering kekurangan driver di pagi hari, terutama untuk layanan instan ya, dimana orang-orang turun stasiun itu nggak ada yang ngantri, akhirnya dia nggak mau main instan, dia manual. Makanya kalau di stasiun kadang lu masih jauh itu udah masuk, kecuali keretanya belum datang. Nah, makanya numpuk seperti video-video pendek yang gue bilang, woi anjep woi. Nah, itu pasukan lagi menunggu kereta yang belum datang. Nah, itu. Tapi untuk di daerah gue nggak tahu ya. Nah, mungkin untuk daerah tetap semangat. Karena untuk Jakarta, kenapa banyak juga yang berbondong-bondong ke Jakarta ya, karena penduduk Jakarta ini banyak. Belum lagi para pekerja-pekerja Bodetabek itu setiap pagi berjibun ke Jakarta, mengefisienkan waktu naik kereta, naik MRT, LRT, KRL atau busway. Karena bawa kendaraan pribadi pasti capek, macet, dan jenuh, melelahkan, dan juga habis di bensin dan lain sebagainya. Bahkan sekelas artis saja, Adrian Maulana itu naik kereta dan juga naik Gojek untuk aktivitas sehari-hari. Ya, sekelas artis yang dulu artis sekarang udah kerja kantoran ya. Nah, itu kalau di Palmerah ataupun di SCBD pasti orang pada tahu lah. Atau mungkin stasiun arah Serpong pasti pernah lah kenal sama beliau, pernah lihat beliau di stasiun atau salat berjamaah di musola stasiun. Nah, nih saya kasih tahu lagi mungkin ya, penambahan sisi positif negatifnya penambahan driver ya seperti itu. Positifnya ya mungkin karena untuk menambal kembali orang-orang yang kena PM atau menambal kembali orang-orang yang part time di Gojol ya. Mungkin seperti konten-konten kreator yang sering gue bilang udah nggak ngojol lagi, mungkin mereka punya akun tapi hanya untuk menghidupkan sekedarnya aja, yang penting akun gue ada, akun gue jalan, seperti nggak full lagi. Nah, yang kedua ya untuk membantu orang-orang yang susah mencari kerja, yang susah banget kerjaan, pengangguran di mana-mana sekarang, daripada bikin enggak, nah mendingan ngojol gitu. Tapi ya sekarang ya kita nikmatilah keadaan seperti ini, kita bersyukur. Berapa pendapatan kita nikmatin aja. Dan mungkin bagi my bro, teman-teman semua ya, gue selalu menyuarakan ya, bukan gue ngeluh ataupun gue ini berkeluh kesah ya, tapi gue menyuarakan seperti bilang, ayo wake up, ayo level up. Itu tujuannya apa? Supaya untuk antisipasi ke depannya ya, apabila kita sudah tidak sanggup lagi di Gojol dan juga digantikan orang-orang yang lebih muda, yang lebih kuat, dan kita ada tabungan ataupun mungkin ada sampingan yang mungkin menunjang kehidupan di kemudian hari. Kita nggak tahu nih 2 tahun lagi, 5 tahun lagi nih ojol seperti apa ya, kita nggak tahu kan kedepannya seperti apa. Jadi ancang-ancang dari sekarang. Gue juga seperti itu, makanya gue bilang wah gue harus bangkit nih ya. Konten-konten kreator aja semua udah pada nyari peluang lain, seperti Bang Paong affiliate, si Juple mungkin udah nggak lagi saya serame dulu, atau si Fikri yang kerja di Mangga 2. Nah, dan gue pun mungkin gue balik lagi ke dunia lama gue, mungkin syutingan lagi atau apa ya, mungkin ada kedepannya gue seperti itu. Mungkin gue full di ojol ini udah 5 tahun ya, gue 5 tahun full di ojol, full dari 2019 tuh gue full ya, nggak seperti sebelumnya. Gue mungkin dari 2017 ya, 2016-2017 di ojol, tapi 16-19 tuh gue cuma hanya untuk ini sampingan, karena tuh gue udah bisa terikat kontrak, gue syuting, gue main sinetron waktu itu. Tapi 2019, 2020 sampai sekarang karena pandemi tuh gue nggak ngambil job kecuali iklan ya, karena pendek. Tapi yang itu yang full gue nggak pernah ngambil, makanya nggak ada lagi yang ngoling gue. Nih Bapak manajemen, Bapak Telko, mohon diundang lagi, saya biasa syuting lagi, kangen syuting di dunia kamera. Jadi nggak apa-apa, mudah-mudahan mungkin gue pengen balik lagi ke dunia seperti itu, atau ke dunia komedi. Gue pengen latihan lagi, walaupun sekarang orang bilang, bang lu pernah stand up bang, kenapa enggak? Ya mungkin gue udah lupa men,
Gue udah lupa caranya stand up, mungkin gue harus belajar lagi. Ya walaupun gue udah tahu dulu, tapi karena nggak diasah kayaknya udah buntu untuk hal itu. Nah untuk teman-teman tetap semangat ya, tetap cari peluang apapun. Untuk sementara bagi kalian di ojol, tetap aja di ojol dulu ya, sabar dulu. Tapi kalau begitu dapat pekerjaan baik atau sampingan baik ataupun ada rezeki untuk buka usaha, lakukan. Do it now or never, oke? Okay? Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my everyone, every time, every you are pun Anda berada. Salam satu asbak, adios, amigos, and ciao.